Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pengantar bisnis saya yang berjudul Analisis Barang dan Jasa, Laptop, dan Layanan Editor dalam Perspektif Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Operasional, dan Produktif. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gladi Fazaira Sudrajat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Angkatan 2024. Saya dari kelas MN 24G. Dan di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Sandika Arya Yuda Rahman, SCMM. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Di sini ada pendahuluan, yang dimana laptop sebagai barang yang mendukung aktivitas produktivitas modern. Layanan editor sebagai jasa penting untuk penyuntingan konten profesional. Pentingnya analisis lintas perspektif untuk pengembangan strategi bisnis. Lanjut, di sini tentang pemasaran, yang dimana proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai suatu produk atau jasa kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dan di sini kita lanjut masih ke pemasaran jasa, yang dimana adalah proses mempromosikan dan menawarkan layanan yang bersifat tidak terwujud kepada pelanggan dengan fokus pada kualitas, hubungan, dan kepuasan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan di sini, editor adalah seseorang yang bertugas untuk meninjau, memperbaiki, dan menyempurnakan konten tulisan, gambar, ataupun media lainnya agar sesuai dengan standar kualitas dan tujuan publikasi. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang perspektif pemasaran. Di sini saya mengambil laptop yang ditargetkan untuk pelajar, pekerja, profesional, dan konten kreator dengan promosi melalui media sosial dan demo produk. Layanan editor berfokus pada penulis, perusahaan, dan akademisi dengan strategi portofolio online dan ulasan pelanggan untuk membangun kepercayaan. Laptop juga memerlukan tim R&D untuk inovasi teknologi, serta tim penjualan untuk distribusi. Untuk layanan editor, penting sekali memiliki editor yang berpengalaman dengan pelatih berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi. Keduanya membutuhkan sumber daya manusia yang fleksibel dan terampil. Nah, lanjut kita masuk ke perspektif. Di sini bisa dilihat ada 3 unsur perspektif. Yang pertama itu tentang keuangan, yang dimana layanan editor tentu mengandalkan biaya gaji dan software, sementara pendapatan utama berasal dari tarif proyek. Lalu yang kedua, unsur perspektif operasional, yang dimana layanan editor fokus pada editing dokumentasi dengan efisiensi melalui otomasi dan sistem antrian. Lalu yang ketiga, ada unsur perspektif produksi, yang dimana laptop dirancang ergonomis dan hemat energi, sedangkan layanan editor mengutamakan kualitas dan konsistensi dengan bantuan AI untuk efisiensi. Lalu di sini kita masuk yang bagian kedua tentang peluang pasar, di mana di sini ada 3 unsur perspektif tentang peluang pasar. Yang pertama yaitu tentang ekonomi digital, yaitu tingginya permintaan jasa e-commerce dan vintage. Lalu yang kedua ada perspektif urbanisasi, yang dimana peningkatan kebutuhan pemasaran untuk transportasi dan layanan rumah. Lalu yang ketiga ada perspektif pariwisata, yaitu menarik minat jasa wisata dan akomodasi melalui media yang menarik. Nah, di sini kolaborasi antara barang dan jasa menciptakan peluang bisnis yang lebih besar. Langkah berikutnya adalah menjalin diskusi lebih lanjut untuk mengimplementasikan strategi yang disarankan. Lanjut kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang kesimpulan, yang dimana analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan laptop sebagai barang dan layanan editor sebagai jasa bergantung pada strategi pemasaran yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan keuangan yang efisiensi, operasional yang lancar, serta produktivitas yang terus ditingkatkan melalui inovasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.